Hai, jumpa lagi bersama channel YouTube Suasana Pedesaan Indonesia. Channel yang menyajikan keindahan suasana pedesaan, wisata-wisata yang ada di desa, berita dari desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jumpa kembali dengan channel Suasana Pedesaan Indonesia. Baik teman-teman, sekarang kita berada di sebuah jorong atau dusun di Nagari Baringin, Kecamatan Pelemayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, yaitu jorongnya Jorong Data Munti. Nah, kalau di Indonesia nagari itu sama dengan desa dan jorong sama dengan dusun. Jadi kita berada di sebuah jorong, yaitu Jorong Data Munti, Kecamatan Pelemayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Ya teman-teman, kalau Anda mau ke Jorong Data Munti ini dari Kota Bukit Tinggi, Anda bisa menuju jalan ke Luwu Basung, kemudian dari Puncak Lawang turun ke arah Bukit Sakura, nanti Anda akan menemui Jorong Data Munti dan keluar nanti di Balai Kayak Danau Meninjau. Nah, bercerita dengan Jorong Data Munti ini banyak sekali di sini sebetulnya penghasilan masyarakat, tetapi di sini ada suatu hal yang akan kita review di Jorong Data Munti ini, yaitu daerah di sini menghasilkan padi gogo atau kalau di daerah ini disebut padi ladang. Nah, seperti inilah. Jadi padi gogo ini ditanam di lahan kering atau di ladang, bukan seperti padi sawah kebanyakan. Dan juga padi gogo ini banyak sekali manfaatnya. Di antaranya yaitu seratnya yang tinggi, kemudian rendah gula, dan mungkin juga teman-teman ya bisa searching nanti bagaimana kegunaan padi gogo ini. Dan juga sebelum kita lanjutkan video ini, bagi Anda yang baru saja menemukan channel ini, silakan saja di like, di subscribe juga, dan yang perlu ditulis komentar Anda di kolom komentar bagaimana kesan dan pesan Anda tentang video-video yang telah kami upload di channel Suasana Pedesaan Indonesia. Nah, beginilah suasananya daerah Jorong Data Munti, yaitu bagian dari salah satu jorong atau dusun yang ada di Nagari Baringin, ya, yaitu terdapat 8 jorong: Jorong Talau, Sungai Taleh, Baringin, Marambuang, Buayan, Data Baringin, Data Munti, dan Data Sungai Taleh. Jadi daerah ini pernah juga kami upload di video sebelumnya, itu dengan latar belakangnya pemandangan landscape-nya sebetulnya danau meninjau. Jadi di samping suasana alamnya yang sangat indah, masih asri, dan juga pemandangan alamnya, landscape-nya nanti dengan danau meninjau. Nah teman-teman, seperti inilah suasana Jorong Data Munti. Sebelum kita nanti melihat bagaimana padi gogo ini atau padi ladang ini dipanen, kemudian juga kami sempat bercerita dengan seorang bapak yang menanam padi ladang ini atau padi gogo ini. Nah inilah kebetulan di saat kami berada di sini memang lagi musim panen padi gogo. Jadi bagi Anda yang minat padi gogo bisa menghubungi kami, dan juga bisa nanti melihat suasananya di Jorong Data Munti ini, sehingga Anda bisa mendapatkan jenis padi merah ya. Padi gogo itu selain daripada perbedaan cara menanamnya yaitu di ladang, tapi padi ini juga biasanya ditumbuk tangan, dan nanti akan padinya seperti ini menjadi berasnya nanti merah ya, beras merah, dan kandungan baik itu gizi, serat, dan juga rendah gula, glukosanya. Jadi sangat baik sekali bagi Anda penderita gula ya, penyakit gula. Jadi sangat baik untuk dikonsumsi, begitu juga seratnya. Ya teman-teman,
beginilah suasana padinya yang di sana ini. Kebetulan kami berada lagi musim panen di daerah Jorong Datamunti ini. Di Jorong Datamunti bukan hanya padi gogo, tetapi juga ada menanam kayu manis atau kulit manis ya kalau disebut di sini. Kemudian juga ada kopi, cengkeh. Jadi memang di sini suasana alamnya bagus dan juga potensi alamnya cukup banyak sebetulnya. Tetapi memang juga akses ke sini ya, jalannya seperti bisa teman-teman lihat, seperti jalannya cuman jalan coran atau rapat beton. Jadi dari Puncak Lawang turun, kemudian akan menemui objek wisata Bukit Sakura, kemudian terus di Datamunti sampai di atas Sungai Taleh, dan nanti keluar di Balai Akai di daerah Meninjau. Tapi jalannya cukup lebar, bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 ataupun roda 4. Oke teman-teman, ya bisa kita lihat di setiap rumah di saat ini ya seperti ini masih rumah-rumahnya masih banyak juga yang berbahan kayu. Jadi yang semi permanen itu masih banyak rumah-rumah di daerah Datamunti ini. Baik teman-teman, kita coba ya telusuri daerah-daerah ataupun ladang yang ditanami dengan padi gogo atau padi ladang, nanti menghasilkan beras merah. Jadi kalau kita tumbuh pakai tangan nanti berasnya itu merah dan juga nasinya juga nanti merah. Jadi rasanya juga memiliki cara khas ya. Oke teman-teman, dan juga untuk pemanenannya tidak sama dengan padi sawah yang langsung dipotong secara serentak, tapi ini dengan dituai ya. Kalau di sini tuai mempergunakan alat serut atau mungkin kalau secara umumnya dengan mempergunakan ani-ani. Oke teman-teman, kali ini kami sempat bertemu dengan ibu dan bapak ini yang lagi panen padi ladang, dan juga sempat sedikit bercerita dengan beliau bagaimana proses dari penanaman sampai panen padi ladang di daerah Jorong Datamunti ini. Padi aku kan kalau ada namakan padi ladang, padi ladang berarti kan kalau Jawa punya padi gogo, nah. Iya padi gogo. Padi gogo. Jawa, nak. Ya padi gogo cara resminya. Iya. Padi ko dari mulai menanam lah. Nyoba kakan mau di padi biasa kok? Enggak. Sudah banyak itu di misalnya anggaran di lado banyak jadi sudah mereka ditugal. Oh berarti ladang itu dibalik dulu tanah tu. Mereka di kuya. Ada kuya mau di Wisaro Iya. Sudah tu mereka dicari ditugal. Oh berarti menanam itu batugan, tak pandai menanam. Banyaknya bagak kan nak mau kalau banyak nak mau lo. Iya. Tidak banyaknya salapan biju. Salapan biju cik lubang tu. Cik lubang tu. Itulah ketik salah rancak tu. Oh. Kalau dia mau balik nak beranak tu. Dedek padi tu. Itu lama dia. Oh berarti maksimumnya serumpun kau berarti 8 biju. Ini dah tu senjanya namanya. Iya. Kalau esok lah pandai namanya. Umurannya perawatannya misalkan dari mulai menugah. Iya. Hanya ada pupuk nak tu. Iyalah. Barang mau. Manimal kot dapik na siya na dalam sasukit banyak sasukit itu akan sampai kantang 7 kilo na siya na 7 kilo umur barang mulai mau puak pertama tu umur barang umur sapo lah sudah bersiang lah mararok ng pertama tu ano puak le baru kisah beko saya beko maulang le yung manci lama na niya padi ko ko petang makanya ko bentuk sama. Oh jadi musuhnya manci. Puak sekali ya? Sekali puak ini. Tapi bajician. Kalau dia rumpun nawa agak tak banyak rancak na. Tapi kalau di seraan nasarani puak loh. Iya. Berarti sekalikan aja doh. Tidak lama loh doh kalau puak. Berarti panennya 6 bulan. 6 bulan. Nan sampai no nabi dia ambil 6 bulan lah. Bila mau sangat lah mulu ambil doh. Kakak nak habis gua tinggal sebagian.
Iya. Rahasianya tinggal batang padi saya 6 bulan lah. Ya. Ya penonton, suasana pedesaan Indonesia seperti Bapak tadi sampaikan, padi gogo atau mungkin di daerah kami di Nagari Baringin, Kecamatan Pelembayan, tepatnya kami berada di Jorong Datamunti. Mungkin kalau secara keseluruhan Jorong atau dusun dan Nagari itu desa. Jadi kalau di kami Sumatera Barat itu disebut Nagari. Jadi padi gogo ini memang merupakan tanaman yang selalu ditanam oleh masyarakat di daerah Baringin, khususnya daerah Data itu, tapi sebagian besar itu di Datamunti seperti ini. Jadi seperti disampaikan kata Bapak tadi, cara penanamannya sedikit berbeda dengan penanaman bibit padi sawah. Kalau padi sawah itu langsung benih, maksud kami itu disemai kemudian anakan ditanam, tetapi berbeda dengan padi gogo. Kalau padi gogo itu langsung buliran atau butiran buah padi yang ditanam. Jadi kalau di istilah di kami Sumatera Barat itu ditugakan. Jadi setelah itu dilakukan pemupukan dan juga perawatan. Musuh utama memang seperti biasa tikus dan juga burung. Tetapi padi ini hanya melakukan butuh pemupukan 1 kali pemupukan, dan juga padi tersebut 6 bulan sudah bisa dipanen. Jadi padi gogo ini memang sangat berkhasiat, yaitu dengan serat yang tinggi, kemudian kadar gula yang rendah. Jadi bagi penderita penyakit gula, kencing dan lain-lain, jadi ini memang sangat bagus untuk dikonsumsi. Begitu juga dengan memperbaiki pencernaan. Jadi seperti inilah kira-kira kebun atau ladang, ya kalau kami di Sumatera Barat disebut ladang padi atau padi ladang, dan juga secara mungkin teman-teman lebih mengenal di luar dari Sumatera Barat itu disebut padi gogo. Suasana pedesaan Indonesia, kanal YouTube yang menyuguhkan video tentang alam pedesaan, wisata-wisata di desa, dan berita tentang desa. Ini adalah kebun padi gogo yang sudah siap dipanen. Jadi karena seperti tadi ya, mempergunakan mungkin kalau dengan mempergunakan ani-ani, ya kalau di sini dipergunakan atau dengan sebutan istilah dituai. Jadi seperti inilah teman-teman kondisi kebun atau ladang padi gogo yang telah siap dipanen. Selain itu juga di daerah Datamunti ini banyak ditanami dengan kulit manis atau kayu manis. Jadi di sini penghasilan utama lebih banyak menanam kayu manis, dan seperti disampaikan Bapak tadi, padi gogo ini cuman ditanam karena masa panennya yang lama, yaitu 6 bulan. Jadi mungkin di sini ditanami dengan padi gogo. Setelah kita panen padi gogo itu kita di sini ditanam kacang tanah. Oke teman-teman, kita lanjut perjalanan kita menelusuri Datamunti ke Nagari Baringin, Kecamatan Pelembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Nah, ini sepanjang perjalanan kita juga menemukan ladang padi gogo. Jadi bagi teman-teman yang mungkin membutuhkan padi gogo ataupun beras dari padi gogo, bisa ya dihubungi di sini. Karena padi ini memang mungkin Anda bisa melakukan searching, banyak sekali kegunaan dari keunggulan dari
padi gogo ini. Di samping seratnya yang tinggi, kadar gula yang rendah, kemudian juga ya kadar glukosa ya, gula rendah. Jadi sangat baik sekali bila kita konsumsi. Jadi bagi Anda yang mungkin membutuhkan padi gogo, bisa dicari ke daerah ini, yaitu Jorong Datamunti, Kenagarian Maringin, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Nah, ini juga teman-teman padi gogo yang masih dalam keadaan belum panen, yang telah mungkin ini sekitar berumur sekitar 4 atau 5 bulan ya. Seperti tadi disampaikan, padi gogo ini panennya selama dari awal tanam sampai panen itu selama 6 bulan. Begitu juga di daerah ini banyak juga yang menanam kopi, yaitu kopi. Dan di sebelah ini ya, Jorong ataupun dusun yang di sebelahnya itu Data Baringin, itu banyak juga penghasil kopi, dan itu juga telah dinyatakan menghasilkan kopi terbaik ya. Kita beberapa kali melakukan lomba, jadi mereka mendapatkan penghargaan yang tinggi. Begitu juga seperti kami sampaikan tadi, sepertinya kacang tanah juga ada ditanam. Jadi masa setelah panen padi gogo, masyarakat di sini nantinya akan melanjutkan menanam kacang. Kemudian setelah menanam kacang, kembali ditanam lagi dengan padi gogo. Baik teman-teman, kita lanjutkan perjalanan kita menelusuri Jorong Datamunti. Nah teman, seperti kami sampaikan tadi juga, selain dari padi gogo, masyarakat di sini juga menghasilkan kayu manis atau kulit manis atau Cassia Vera. Seperti ini setelah panen, seperti inilah kira-kira kayu manis, dan itu dilakukan diambil kulitnya, kemudian dibersihkan seperti ini teman, dibersihkan dan dijemur. Oke ya teman-teman. Dan ada lagi satu hal yang unik di daerah Data ini, sejenis sayuran, lebih dikenal dengan daun sitapu. Nah, ini daun sitapu ini juga ini merupakan jenis tanaman sayuran yang merupakan ciri khas di daerah Data, itu Data Baringin, Datamunti, Data Sungai Tale. Dan ini juga merupakan satu tanaman endemik, karena di daerah lain itu tidak ataupun jarang ya kita temukan daun sitapu ini. Jadi ini biasa dipergunakan untuk sayur dengan rasanya yang cukup enak juga. Baik ya teman-teman, mari kita lanjutkan perjalanan kita di Datamunti. Dan itu ibu yang punya kulit manis di Datamunti. Nah, selain dari kulit manis atau kayu manis, di sini masih banyak masyarakatnya yang menanam kopi. Ya, tanaman kopi yaitu masih kopi robusta. Jadi kualitas kopi di sini memang cukup bagus. Begitu juga dengan rasa. Dan di daerah ini juga masyarakatnya banyak menghasilkan kopi, tapi lebih terkenal yaitu kopi Data ya. Jadi kopi Data, bagi Anda yang pernah mungkin di daerah lain yang mengenal kopi Data, nah disinilah tempat asal dari kopi Data tersebut, yaitu Datamunti, Data Baringin. Jadi memang kalau cita rasa kopinya cukup enak dan cukup dikenal ya kalau daerah di sini. Bahkan pengusaha kopi ini juga telah melakukan promosi ke daerah luar, bahkan juga telah dilakukan promosi dan juga pernah mengikuti pelatihan-pelatihan sepertinya di daerah Malaysia dan sekitarnya. Ya, kembali teman ya, kalau kita bercerita tentang daun sitapu tadi seperti ini, itulah uniknya. Kami juga pernah mengambil anak dari daun sitapu ini dan itu ditanam di daerah itu tidak bisa tumbuh ya. Nah, seperti inilah teman-teman kira-kira buah dari sitapu tersebut. Ini ada merah, itu buahnya yang sudah matang, dan
itu juga telah pernah kami coba menanam, tapi tidak bisa tumbuhnya sebaik di daerah ini. Jadi kalau kita ke daerah Data ini, itu pasti kita disuguhkan dengan sayur daun sitapu, dan begitu juga ada kanamunggu dan lain-lain. Tapi saya mayoritasnya di sini menanam kulit manis dan juga padi gogo. Baik teman-teman, kita lanjutkan perjalanan kita di Jorong Datamunti, dan nanti kita akan turun ke daerah Balai Akai di daerah tepian Danau Meninjau. Ya teman-teman, seperti tadi ini adalah lahan yang baru saja dipergunakan bekas dari padi gogo atau padi ladang ya, kalau daerah di sini padi ladang. Dan setelah dilakukan menanam padi ladang, itu masyarakat melanjutkan dengan menanam kacang tanah. Kacang tanah. Jadi padi ladang, kemudian setelah hasil padi ladang baru kacang tanah. Jadi kok sebelumnya padi ladang kalau ditanam itu? Padi ladang sudah tuh baru ditanam belia kacang tanah itu ya. Kacang tanah padi. Oh, jadi sudah padi sudah oh, sudah nanam kacang, tanam padi ya. Jadi itulah gitu, padi ladang sudah tuh tanam lo belia kacang, tanam lo belia padi ladang itu. Kalau berapa umurnya kacang tuh? Dia lebih sebulan dulu. Sebulan itu. Sudah bagi cebuk buat dia ini pembuat jadinya kau buat kemalempok nyanyi. Oh, ini sudah lagi, oh ya sudah lagi buat tuh timbun jangan kena dia hujan itu. Ya. Jadi teman-teman itulah tadi. Jadi ada ditanam padi ladang seperti itu, bekas padi ladang. Setelah ditanam padi ladang, kemudian ditanami kacang tanah. Setelah kacang tanah, kemudian ditanami lagi padi ladang. Ya teman, kita lanjutkan perjalanan kita di Jorong Datamunti, Nagari Baringin, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Baik teman, jangan lupa di like, di subscribe, dan ditulis komentar di kolom komentar bagaimana tanggapan daripada teman-teman semua. Yuk teman, kita lanjutkan perjalanan kita. Mungkin kita nanti setelah Jorong Datamunti kita akan masuk di Jorong Data Sungai Taleh. Yuk teman, kita lanjutkan perjalanan kita pada hari ini. Iya teman, kebetulan kita sekarang tadi kita melihat ada setelah padi ladang kemudian kacang. Di sini juga di daerah Datamunti juga ada penghasil cengkeh. Seperti ini teman, ada cengkeh juga yang dihasilkan di daerah Datamunti. Jadi ada beberapa potensi yang ada di daerah Datamunti, diantaranya kayu manis atau Cassia Vera, kemudian padi gogo atau padi ladang, dan juga kopi. Di sini juga menghasilkan cengkeh, penghasil cengkeh. Jadi silakan Anda datang ke Datamunti, Nagari Baringin, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Jadi banyak sekali hal-hal yang bisa Anda dapatkan di daerah ini, di samping kondisi jorong atau dusunnya yang begitu masih alami dengan udaranya yang segar, masih jauh dari polusi. Untuk mencapai daerah ini Anda bisa, kalau dari kota Bukit Tinggi sampai menuju jalan Bukit Tinggi Luwu Basung, nanti Anda sampai di Matur menuju Puncak Lawang, dan turun melalui jalan Puncak Lawang, jadi Anda sampai nanti di Jorong Datamunti. Yuk teman, kita lanjutkan perjalanan kita menelusuri Jorong Datamunti pada kesempatan jumpa kita kali ini. Nah, ini sekolahan yang ada di Datamunti, yaitu SMP 5, SMP Negeri 5 Palembayan, yaitu yang terdapat di Jorong Datamunti. Jadi di sini cuma terdapat satu SD dan satu sekolah menengah, yaitu SMP. Oke teman, nah di sini kalau kita lihat masih ada tanaman ubi. Kemudian nah ini beda lagi ya jenis kopinya. Ini kopi Arabica. Kalau yang ini jenis kopi Arabica. Kalau tadi yang Robusta, yang ini adalah kopi Arabica. Tapi
untuk kualitas jauh lebih bagus di daerah ini kopi Robusta daripada kopi Arabica. Seperti ini ya, kopi Arabica daunnya sedikit memanjang dan jenis batangnya juga beda. Rantainya halus-halus dan juga batangnya seperti itu, beda ya dengan kopi Robusta, dan inilah jenis kopi Arabica. Yuk teman, kita explore ya, kita telusuri Jorong Datamunti ini, dan tidak beberapa meter ke depan kita telah memasuki daerah atau jorong Data Sungai Taleh. Karena di Nagari Baringin ini ada 8 jorong atau dusun, yaitu Talao, Sungai Taleh, Baringin, Marambuang, Buayan, Data Baringin, Data Munti, dan juga Data Sungai Taleh. Itulah dusun yang terdapat di Nagari Baringin atau Desa Baringin. Baik teman, yuk kita lanjutkan perjalanan kita menelusuri atau mengeksplor, dan setelah ini kita akan memasuki daerah Jorong Data Sungai Taleh. Ya teman-teman, terima kasih tentunya atas kebersamaan kita dan bagi Anda yang telah menonton video-video dari channel Suasana Pedesaan Indonesia. Mungkin kita akan jumpa lagi dengan video-video berikutnya masih dalam suasana pedesaan, yaitu wisata-wisata yang ada di desa, juga berita-berita dari desa. Sampai jumpa, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.